mobil yang paling mewah dibeli sama warga itu apa, Mas? Ekskavator. Ekskavator juga ada yang beli. Halo semuanya, kembali lagi di vlog Hanif, dan kali ini kita sedang berada di Tuban, Jawa Timur. Jauh sekali dari Jakarta ya. Nah ini kebetulan kita sebenarnya mau ke Malang, mau jemput Eyang. Nah sambil ke Malang kan lewat tuh ke Tuban ya sebenarnya kalau kita nggak lewat tol. Jadi kita keluar Semarang, bisa lewat Tuban, Rembang, Kudus, ya gitu-gitulah. Kira sampai Surabaya bisa ke Malang. Nah gue sengaja ke Tuban karena pengen tahu. Karena kemarin tuh kan sempat viral tuh, ada satu desa miliarder karena dapat ganti rugi lahan yang nilainya tuh fantastis, sekitar 5 miliar, 6 miliar, bahkan katanya ada yang sampai dapat 15 miliar. Ya gua nggak tahu kebenarannya seperti apa. Jadi daripada katanya mending kita langsung ke sana. Dan kebetulan juga di sana ada tim BRQ yang udah ke sana duluan karena ada klien mereka. Jadi ada orang pasang BRQ di sana gitu. Ya jadi ini semua perizinan segala macem udah lengkap sih. Jadi kita bisa langsung tanya-tanya aja di sana gimana, dan kita lihat mobil apa saja yang dibeli oleh warga desa di sana. Ya karena gue kalau misalkan gue dapat duit 5 miliaran juga gitu ya gue pasti akan beli mobil sih. Ya daripada katanya penasaran, dengan kita langsung aja ke sana. Jangan lupa untuk like dan subscribe karena ini vlog bakal seru banget nih pasti. Nah ini kita baru sampai di desanya, dan dari tadi sepanjang jalan itu banyak banget rumah yang baru dibangun. Terus ini juga baru direnovasi, ini ada expandernya masih plat putih tuh. Jadi sepertinya bukan desanya yang diganti rugi ya, karena kalau emang desanya mau digusur gitu kan pasti rumahnya nggak dibangun, dibiarin gitu aja. Jadi sepertinya mungkin lahan atau tempat mereka bercocok tanam yang diganti rugi. Tuh lihat ya. Ini masih baru dibangun, belum jadi. Di situ ada bahan bangunan lagi. Ini sepertinya akan dibangun rumah-rumahnya. Wih, itu juga baru dibangun. Ini ada bahan bangunan lagi, ya kan? Dibangun. Rata-rata semuanya ini rumah dipugar, direnov habis-habisan. Jadi bagus. Desa miliarder. Sumur Geneng apa Sumur Gendeng? Geneng. Oh, Geneng. Kok tadi Di grup itu keliru itu. salah ya? Iya. Sumur Gendeng. Tapi yang dapat sama yang nggak dapat tuh banyak yang nggak dapat, Mas. Banyak yang nggak dapat ya? Iya. Karena nggak semua orang punya tanah ya? Ya. Terus kedua, nggak satu kelompok dapat, kan? Nyebar. Ya. Di sini tulisan tanah ini milik PT Pertamina. Dilarang memanfaatkan tanah ini untuk kegiatan apapun karena tanah ini akan segera dilaksanakan pekerjaan persiapan pembangunan kilang minyak NGGR Tuban. Oh, di sini mau dibikin kilang minyak. Jadi sepertinya tanah yang diganti rugi itu tanah yang ini. Langsung ada yang jual perumahan coba. Ya kena gusuran langsung. Oke. Jadi tanah jam 2. dari sini nih. Ini yang jadi milik Pertamina ke sini. Jadi tadi kita habis ke tempat kantor kepala desa, cuma kosong, nggak ada orang, katanya kepala desanya lagi pergi. Ya, jadi kita mau coba ke tempat orang-orang nongkrong, biar bisa tanya-tanya gimana sih kejadiannya. Jadi kita nyasar nih ya. Coba cari tempat nongkrong yang rame. Oh ini ada ikan nih, pasar ikan. Lagi nunggu nih warga mana nih yang beli Alphard nih. Innova. Kena tuh. Tinggi ternyata. Oke, ini kebetulan katanya rumah sebelah ini dapat 15 M ya. Tuh ada Fortuner di situ. Di situ ada tempat buat nongkrong. Jadi
karena kepala desanya lagi nggak ada, kita coba nongkrong di sana. Kita pengen tanya-tanya sama warga di sana. Yuk. Sekarang kita udah ada di Desa Sumur Geneng. Nah, ini kebetulan Mas Toyi ya. Ini lagi pasang BRQ di mobilnya. Sambil kita nunggu dipasang BRQ-nya, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit soal Desa Sumur Geneng yang sekarang dibilangnya kampung miliarder ya Mas ya. Ya. Kampung miliarder, yoi. Ya, jadi susah banget nyari narasumber di sini. Even kepala desanya pun tadi disamperin malah ngilang karena ada himbauan untuk tidak berbicara ya keluar ya. Nah, cuma Mas Toyi ini kebetulan tokoh pemuda di sini. Aku pengen tahu sih Mas, apa namanya? Gimana sih Mas ceritanya kok bisa jadi miliarder semua ini gitu. Oh ya. Sebetulnya itu kan diawali dari pembebasan lahan untuk kebutuhan ojek nasional ya. Pertamina kilang minyak Pertamina itu ya. kilang minyak itu sebetulnya udah lama Mas masalah ini, cuma digede-gedein aja gitu kan. Udah tahun lalu lah. Dari tahun lalu ya. Dari tahun lalu Februari 2020. Berarti udah tepat setahun ya. Tepat setahun, udah lama. Cuma di awal itu kan memang ada yang pro, ada yang kontra perihal pembebasan lahan ya. Ada yang setuju, ada yang enggak. Untuk yang setuju itu udah dapat lama-lama hari. Udah dapat uangnya udah lama-lama hari. Pantes tadi pas masuk ada rumah yang udah jadi, udah bagus, ada rumah yang masih baru dibangun. Betul. Oke. Cuma kemarin tuh sempet kaget juga, lucu juga ya lihat berita di Viral di mana-mana sosial ya. media itu ya. Karena menurut saya cenderung selain ria, cenderung ini ya, apa namanya, mengundang bahaya untuk wilayah kita sendiri gitu. Iya ya. Soalnya tadi dengar-dengar tuh semenjak viral itu ada salesman mobil datang, Ya. asuransi, bahkan sampai investasi nggak jelas segala macam itu sampai tengah malam Mas yang ngetoknya ya, ngetok rumahnya ya. Betul. Luar biasa. Jadi mungkin nanti setelah ini harapan saya ya inilah pihak keamanan atau pihak pemerintahan setempat mungkin bisa mengedukasi masyarakat lah, mengedukasi perihal bahaya-bahaya yang bisa timbul pasca keviralan ini. Terus nomor 2-nya mungkin bisa memberikan manajemen finansial supaya mungkin nggak konsumtif ya, terima uang banyak langsung konsumtif dan nggak berkembang gitu kan. Mungkin nanti jadi tanggung jawab masyarakat, maybe perusahaan bisa ngasih edukasi finansial ke orang-orang yang dapat pembebasan, karena ini semuanya nggak dapat. Semuanya nggak dapat. Semuanya dapat. Jadi iya miliarder yang dapat, tapi yang nggak dapat ya nggak dapat Mas. Di sini ada berapa kakak Mas? 1000 lebih mungkin, tapi 1000 yang dapat lebih ya? yang dapat cuma 200-an lah, 200-an kakak yang dapat. Oh, jadi cuma sekitar 20%-an lah ya. 20%-an, enggak semuanya yang dapat. Oh, oke. Dan yang dapat itu range-nya tuh berapa tuh Mas? Kalau masalah itu kurang tahu Mas. Kurang tahu ya. Kurang tahu. Gak mau nyebutin udah. Mas, dari apa ya? Aku lihat ke sana ke sini sebenarnya tuh tempatnya tuh yang mana sih Mas? Apakah ada pemukiman warga yang digusur juga atau Ya. Untuk pemukiman yang tergusur itu warga Wadung, bukan Sumur Geneng. Ada 3 dusun yang tergusur itu ada 3 dusun, sekitar 85 kakak kalau nggak salah. Oh, oke. Jadi ternyata ada juga yang tergusur ya. Ada. Dan mereka pindah. Ya, direlokasi. Kalau untuk Sumur Geneng yang kena lahan pertaniannya. Oke. Makanya rumahnya dibagusin ya, bukan mereka pindah rumah ya di Sumur Iya, Geneng iya. ya. Nah, jadi sebenarnya ada 3 desa Mas. 2 desa. desa. Terus itu ada berapa meter tanahnya Mas yang di Kalau nggak salah kemarin yang dibebaskan itu sekitar 500-an hektar kalau nggak salah. Marseta itu banget ya. Ini kan memang proyek skala nasional ya, gede memang, keperluan lahannya luas. Itu baru buat lahan doang ya, belum sama yang lainnya ya. Ya, buat lahan doang. Oke, sip deh kalau gitu. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan Mas? Ya mungkin tadi, mungkin yang bisa saya sampaikan mungkin untuk dari pihak keamanan, pihak pemerintahan atau dibantu oleh pihak CSR perusahaan ya, yang bersangkutan bisa memberikan edukasi ke masyarakat lebih terukur lah, lebih
lebih mengena gitu kan. Jadi masalah manajemennya bagaimana, terus penggunaannya bagaimana, alokasinya bagaimana. Jadi nggak asal-asalan mereka. Nggak asal-asalan ya. Ya seperti itu. Mungkin cukup itu. Terima kasih Mas. Siap. Ya jadi ini mobil dipakai buat bawa BRQ banyak banget nih ya. Ada berapa biji tuh? Top fueler segala macem. Karena di Sumur Geneng ini kebetulan di Tuban ini agak susah nyari bahan bakar kayak misalkan Dex, terus kayak misalkan Pertamax Turbo. Nah biar bahan bakarnya bagus, mobil-mobil baru banyak nih. Akhirnya warga sini ada beberapa yang beli. Hari ini masang 5 Pak ya? Udah kepasang berapa? Ini ketiga, habis ini 2 lagi. Ya, ini sekarang udah jam 4 lewat, udah setengah 5. Emang keburu masang 2 lagi Pak? Keburu ya? Sisanya besok ya? Hari ini masak 5 BRQ, luar biasa. Ini mobil ketiga. Ya wes, kita lihat-lihat lagi jalan-jalan. Ada apa aja di sini yang rame-rame. Gue pikir ini semua warga tuh dapat gitu. Ternyata cuma warga yang punya tanah-tanah pertanian itu yang dibayarin sama Pertamina gitu. Jadi mungkin sekitar 20 rumah. Makanya di sini ada rumah yang bagus, ada yang biasa aja, terus ada yang bagus lagi. Tergantung mereka punya lahan pertanian apa enggak yang digarap gitu. Kalau misalkan punya dapat ganti rugi, kalau misalkan enggak nggak punya ya nggak dapat. Dan seperti yang gue bilang, gara-gara viral kemarin, jadi ada beberapa informasi yang gue dapatkan tapi tidak bisa dipublish ya karena menyangkut keamanan segala macem. Tapi intinya adalah seru banget sih sini. Tapi intinya adalah ya memang kita nggak tahu rezeki orang itu seperti apa gitu, tiba-tiba ada rezeki nomplok segala macem. Tapi intinya adalah ya gue sih ngeliat orang dapat duit segala macam, dia mau beli rumah, mau beli mobil, ya itu sah-sah aja sih. Dan gue pun juga akan melakukan yang sama kalau misalkan gue dapat uang gitu ya. Gue dapat uang misalkan berapa miliar gitu kan, 5 miliar, 6 miliar, gue pasti akan beli mobil. Itu aja sih paling. Ya semoga bisa bermanfaat lah. Karena gue ngeliat di sini warga juga meskipun ada yang dapat rezeki nomplok sama yang enggak, kelihatan masih tetap inilah apa namanya, tetap guyup gitu. Pas kumpul-kumpul gitu enak segala macamnya. Ya begitulah kurang lebih. Mas mau tanya Mas, Ya. ini di sini ada kandungan minyaknya atau cuma buat kilang doang? Pertama dulu infonya kilang, cuma nggak tahu untuk perkembangannya ada apa enggak, belum ada dilakukan pengembangan juga belum kelihatan kayaknya. Jadi sementara ini kilang dulu ya? Ya, itu Bukan informasinya seperti itu. Jadi tanahnya dibeli sebenarnya karena dia dekat laut sebenarnya ya? Kurang tahu itu. Ya kan minyak kan biasanya dari kilang kan dari Ya, tanker ke tanker kan? urusan transportasi lebih mudah mungkin kan. Bukan karena dia punya kandungan minyak di tanahnya, bukan ya? Belum tahu juga. Belum Bisa tahu jadi juga, ya? ada, bisa jadi enggak tahu juga itu. Ya, tadi dengan adanya yang nolak, yang nerima, biasalah pro kontra itu kan. Kemudian mulai pembayaran itu April kalau nggak salah, April tahun lalu yang pertama-tama setuju, yang belum setuju. Nah yang viral kemarin nih, yang awal-awalnya nggak setuju, yang nolak, gitu kan. Itu kan dititipin ke pengadilan negeri tuh uangnya mereka. Karena udah kasasi kalah, tetap dibayar sama perusahaan, cuma lewat pengadilan kan gitu. Nggak bisa ambil uang terus borong bareng-bareng. Dari Surabaya kemarin di towing 17. Apaan tuh? 17 mobil baru. 17 mobil baru? Iya, dikawal masuk ke kampung Sumur Geneng itu kan, makanya viral. Tapi sebelum itu udah banyak yang beli, udah banyak.
Itu cuma yang bagian terakhir-terakhirnya aja ya. Iya, cuma apalah telat lah. Makanya kemarin viral tuh gara-gara yang beli mobil serombongan Mas itu dari Surabaya. Tapi kalau yang nggak dapat itu dia dapat dampaknya juga nggak Mas? Ya itu masalahnya. Bagi yang nggak dapat ikut dapat dampak, nah ini nanti gimana itu? Kayak ini Tentu. banyak banget rumah yang Nah. masih baru-baru gitu kan? Yang dulunya di daerah yang kena relokasi pindah ke sini ada kayak keluargaku pindah di sini. Oke. Nah, Makanya banyak rumah baru ya. Ya, Dan dari tadi sepanjang jalan itu banyak banget orang nawarin real estate, iya. nawarin, sales-sales mobil pakai baju-baju rapi banyak banget dari sepanjang jalan ya. Banyak. Terus kalau yang penipuan-penipuan gitu ada nggak juga nggak Mas? Ada Mas. Jadi memang itulah bahayanya dari keviralan kemarin kan, banyak orang-orang yang berniat jahat itu masuk juga dengan iming-iming investasi, dengan hadiah langsung mobil itu kan ada juga. Nah, perlulah adanya antisipasi yang mungkin bisa dibantu oleh pihak terkait lah. Tuh, rumah Nah, ini baru bangun nih. dapat nih. Ya. Dia pindah ke sini. Oke. Tapi warganya tetap guyup ya Mas ya? Ya, Nggak ada yang berantem gara-gara. kalau dulu ada Mas. Kalau dulu di awal itu memang ada sedikit apa namanya geser Penolakan. antara yang nerima sama yang nolak biasa. Nah, ini punya adikku sama bapakku. Mobil gimana Mas? Habis pasang BRG Mas? Awalnya enak-enak, tarikannya enteng, Lebih enteng ya. lebih enteng. Ini desa ini luasnya berapa Mas? Kalau luasnya kurang tahu, cuma kemarin yang dibebasin itu 500 hektaran. 500 hektar ya? Ya, Oh gede juga. gede banget ya. Gede banget itu. Ya, tadi sebenarnya kita lewatin tanahnya sepanjang jalan tuh dipagerin semua Mas ya? Ya, itu yang udah terpagar itu. Hmm. Yang belum aja kemarin kalau nggak salah masih 5 kiloan 5 kiloan Ya. belum dipagerin. kelilingnya. I see. Bangunnya kapan tuh Mas? Belum tahu, tapi ini udah mulai tahap apa? Persiapan lahan kayaknya. Oh ya Mas, mau tanya dong. Mobil yang paling mewah dibeli sama warga itu apa Mas? Kebanyakan yang mereka beli itu Pajero, Fortuner, Ras, Expander. Expander banyak banget ya. Banyak. Dari tadi Expander semua. Terus kalau yang dibeli selain mobil dan rumah tuh apa Mas biasa Mas? Tanah, Ekskavator. ekskavator juga ada yang beli. Truk gitu? Truk banyak. Truk banyak ya. Banyak. Berarti sebenarnya yang paling mewah truk tuh. Kan truk bisa lebih Yang mahal. paling mewah ekskavator. Ekskavator ya. buat usaha tapi kalau itu kan bukan buat hobi. Yang ini enggak ya? Tanah ini enggak termasuk. Ini enggak ya? Tapi ini wilayahnya semua Geneng cuma nggak masuk. Oh, cuma nggak dapat Nggak. ini ya. Oh, Itu baru banget nih. Bulan. Sales ya. S444YA. Saya itu Oh, itu yang itu Expander. omnya Ali, omnya Bang Ali ya. Itu ada Saya nggak Colorado YouTube. tuh. Iya. Saya gawe YouTube kayak Ali ya berarti. Enggak, awalnya itu kan diviralkan, Diviralkan. terus dicarilah, dijadiin narasumber gitu. Oh. Nah, ini salah-salah semua. Ini sales-sales nih ya. Keliling-keliling rumah ya kan. Kasihan juga sebetulnya, nggak nyaman. Iya, jadi warga sini diketok-ketok mulu ya. Sampai malam katanya diketoknya ya. Ya saya malam. Ini sebelum kita pulang ya, kita mau muter-muter lagi sebentar. Pengen lihat sih ada mobil-mobil apa aja di sini ya. Ya, satu hal yang agak langka di sini adalah mobil tua. Biasanya di desa-desa tuh banyak mobil tua ya. Tapi di sini malah jarang. Lihat tuh, ada Expander merah. Itu yang model terbaru, kelihatan dari velgnya. Paling banyak tuh L300 tuh. Memang di sini tuh L300 biasanya overload gitu tuh. Sampai ke atas. Tuh lihat tuh. Ada sales-sales lagi di depan. Ini pasti lagi menawarkan sesuatu. Cuma penampilan warga sini tetap sederhana ya. Maksudnya baju
terus perhiasan make up gitu, gue nggak ngelihat ada yang berlebihan gitu kan. Biasanya kan pakai emas atau apa gitu kan, tuh ada expander cross baru. Ini nggak, masih kelihatannya gitu-gitu aja gitu. Ya udah desanya cuma segitu doang sih. Desanya sebenarnya nggak besar ya. Ya ini ada sawah segala macem, dan bagian sini ini nggak kena penggusuran. Ya udah, jadi itu aja vlog kita kali ini. Ini sesuatu yang sangat unik. Ini baru pertama kali gue dalam hidup gue meliput langsung suasana desa yang sedang viral karena mendadak banyak yang jadi miliarder. Kalau misalkan videonya bermanfaat, bisa diambil manfaatnya, dan kalau ada yang nggak bermanfaat, ya diambil. Ya itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Ridwan Hanif. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.